Perkenalkan, nama saya Salsabila Safa Ajra dengan NIM 2123445. Saya akan menjelaskan tentang komponen otomasi perpustakaan. Komponen otomasi perpustakaan. Pada penjelasan kali ini, saya akan membaginya ke dalam 3 subbab, yaitu hardware, software, dan pertimbangan penggunaan sistem otomasi di perpustakaan. Yang pertama, hardware. Hardware merupakan unsur yang bersifat tangible, yang berarti dapat dilihat, diraba, dan disentuh bentuknya. Hardware terdiri dari komputer dan alat-alat pembantu komputer lainnya. Komputer sendiri adalah sebuah mesin yang dapat menerima dan mengolah data menjadi informasi secara tepat dan tepat, di mana kemampuannya sangat bergantung kepada manusia yang mengoperasikannya. Komputer yang digunakan di sistem otomasi perpustakaan terbagi atas komputer server dan komputer klien. Komputer server adalah komputer khusus yang disediakan untuk aplikasi sistem otomasi dan dapat menyimpan database perpustakaan. Yang kedua yaitu komputer klien, di mana komputer klien terdiri dari komputer admin, komputer pengolahan, komputer sirkulasi, dan OPAC (Online Public Access Catalog), dan penghitung statistik pemustaka yang datang ke perpustakaan. Spesifikasi minimal dari sebuah komputer yang digunakan dalam sistem otomasi perpustakaan yang pertama Pentium 4, memorinya minimal 256 MB, HD 80 GB, monitornya 12 inci, dengan printer dot matrix dan inkjet. Hardware lainnya yang dibutuhkan dalam sistem otomasi perpustakaan yaitu peralatan jaringan, menggunakan Local Area Network atau LAN, yang berarti juga terminal kabel, ataupun bisa menggunakan wireless, di mana tidak menggunakan kabel, melainkan langsung ke dalam jaringan internet. Yang kedua ada barcode scanner, terletak di layanan sirkulasi. Setiap buku yang ada di perpustakaan memiliki nomor barcode, yang jika di layanan sirkulasi baik di peminjaman maupun pengembalian buku akan di-scan barcode-nya terlebih dahulu sehingga tercatat ke dalam sistem. Yang terakhir dalam hardware ada sensor matic atau sistem keamanan, yang berarti setiap buku yang akan dipinjam jika tidak melalui proses peminjaman terlebih dahulu akan bunyikan sensor matic yang tertanam ke dalam bahan koleksi. Kedua, software. Software merupakan unsur yang bersifat intangible atau tidak dapat diraba, disentuh bentuknya. Software diperlukan karena digunakan sebagai alat bantu untuk mengefisienkan dan mengefektifkan proses. Software sendiri diartikan sebagai metode atau prosedur untuk mengoperasikan komputer agar sesuai dengan permintaan user. Software yang biasanya digunakan di sistem otomasi perpustakaan di Indonesia menggunakan software open source, atau yang berarti bisa digunakan siapapun, yang bersifat terbuka dan gratis. Misalnya seperti Greenstone, Open Journal System, DSpace, Unalog, Archimate, Notice, DBWiz, dan yang paling banyak digunakan yaitu Slim, GDL, ePrint, dan lain-lain. Syarat software yang digunakan dalam sistem otomasi perpustakaan sendiri, yang pertama ada engine scripting PHP dengan dukungan terhadap format PNG, JPG, GIF, dan PreType. Contoh, PHP 5. Yang kedua, web server, contoh Apache 22. Server database, contohnya MySQL. Utilitas untuk backup database, contohnya utilitas MySQL dump. Yang kelima, sistem operasi, contohnya GNU atau Linux, FreeBSD, Solaris, atau Windows.
Yang keenam, browser seperti Mozilla Firefox, Opera, Conqueror, atau Microsoft Internet Explorer. Ataupun yang terakhir, pembaca dokumen PDF seperti Adobe Reader, Envis atau Foxit PDF Reader untuk melihat dokumen PDF. Yang ketiga, pertimbangan dalam memilih dan menerapkan sistem otomasi perpustakaan. Penggunaan sistem otomasi perpustakaan digerakkan oleh beberapa faktor dan alasan berikut. Faktor penggeraknya yaitu kemudahan mendapatkan produk teknologi informasi, harga semakin terjangkau untuk memperoleh produk teknologi informasi, kemampuan dari teknologi informasi, tuntutan layanan masyarakat sebagai. Alasannya sendiri yaitu mengefisienkan dan mempermudah pekerjaan dalam perpustakaan, memberikan layanan yang lebih baik kepada pengguna perpustakaan, meningkatkan citra perpustakaan, pengembangan infrastruktur nasional, regional, dan global. Sekian penjelasan saya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.